Saudara-saudara sekalian, ya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur untuk boleh bertemu dengan saudara-saudara sekalian, walaupun kita hanya lewat Zoom, tapi justru karena ada Zoom kita bisa bertemu ya. Kalau tidak ada mungkin kita tidak sebanyak ini mungkin bisa ketemu. Ya banyak mungkin yang baru saya kenal, atau ada juga yang sudah pernah. Salam kenal semuanya. Kita akan sharing sih sebenarnya lebih tepatnya ya. Karena pembahasan yang akan saya bawa ya tidak terlalu berat juga, bukan juga pembicaraan ilmiah yang berat, tapi ini sharing juga dengan apa yang mungkin pernah kami ikuti beberapa tahun yang lalu. Ya, jadi seperti yang Pendeta Glenn katakan tadi, saya mau share screen ya. Puasa untuk pemulihan, oke? Ya, puasa untuk pemulihan kesehatan. Jadi kita semua mungkin tahu ya ada banyak sekarang tujuan untuk berpuasa. Saat ini sahabat-sahabat kita umat muslim juga sedang berpuasa, melaksanakan ibadah puasa. Atau dulu juga waktu saya kuliah, sekolah, kita sering berpuasa kalau mau ujian. Ya, 1 kali 24 jam kita puasa. Atau ya Yesus juga kita tahu puasa ya 40 hari 40 malam. Dan banyak lagi tujuan-tujuan orang berpuasa. Dan di samping tujuan itu banyak juga ini dari puasanya ya. Sekarang untuk pemulihan kesehatannya banyak juga orang atau berbagai jenis metode kesembuhan atau pemulihan kesehatan yang ada. Apakah itu yang sudah sering kita dengar, apakah melalui jus terapi, melalui pengobatan herbal, obat modern, dan ya semuanya tidak salah ya. Semuanya mungkin memiliki efek dan tergantung orang-orang mau suka yang mana ya. Lalu sekarang apakah yang akan kita bahas sekarang lebih khusus ke puasa? Apakah puasa ini bisa juga dipakai untuk menjadi salah satu metode untuk pemulihan kesehatan? Ya. Sebelum kita lanjut, kita tahu bersama bahwa penyebab penyakit itu banyak ya. Ada bakteri, virus, seperti yang kita lihat sekarang banyak ada virus yang sedang merajalela, kemudian stres, gaya hidup. Ya, dan dalam kehidupan sehari-hari, dalam tubuh kita sebenarnya tanpa kita sadari juga terkadang banyak racun yang menumpuk dalam tubuh kita. Dan biasanya penyakit terjadi salah satu juga karena ada fungsi sel-sel yang terganggu. Ada aktivitas-aktivitas normal dari tubuh kita yang tidak bisa dicapai karena di tubuh ini banyak sampah ya, banyak sampah yang menumpuk dalam tubuh. Dan tubuh kita sebenarnya berusaha untuk menjaga dirinya selalu sehat ya, dengan memindahkan sisa racun-racun atau racun-racun yang baru dikenal. Jadi sebenarnya kalau kita batuk ya, atau ada sesuatu benda asing masuk, kita batuk, kemudian kita makan salah, kita diare ya. Dan tubuh kita sebenarnya Tuhan sudah rancang ya, kita juga mungkin semua sudah tahu bahwa tubuh kita ini punya mekanisme dulu untuk dia bisa menjaga dirinya. Contoh, kalau saya minum alkohol 1 kali, hati atau hepar saya tidak akan langsung rusak ya. Bahkan banyak orang yang minum alkohol bertahun-tahun sehat-sehat saja ya kan. Atau mungkin merokok. Pertama kali saya merokok, paru-paru saya tidak akan langsung rusak, tidak akan langsung bermasalah ya. Atau mungkin saya terlambat makan 1 kali saja, tidak akan langsung buat saya sakit mah ya. Karena ya itulah, Tuhan sudah buat tubuh kita ini sangat luar biasa. Tetapi ya konsekuensi dengan pola hidup yang tidak sehat, yang terus diulang-ulang, makan yang salah, yang terus diulang-ulang, contohnya yaitu pasti akan membuat tubuh kita juga sakit ya. Hal-hal buruk terjadi dan ya istilahnya tubuh bisa kalah berperang. Dan ya kalau kita mungkin dalam 1 minggu, 1 bulan, seperti beberapa hari ini saya tadi sebenarnya sempat hampir tidak jadi untuk membawa materi karena dari tadi malam rasa badan seperti kurang fit, sakit kepala dan kayak mau meriang gitu.
semoga bukan karena virus ya, bukan karena COVID, tapi saya tahu karena kondisi sekarang agak susah tidur. Beberapa bulan terakhir susah tidur, malam-malam itu mau tidur tapi tidak pernah bisa full 7 jam lah, 6-7 jam tidak bisa, pasti terbangun jam 2, terbangun jam 4 gitu. Dan kayaknya beberapa hari ini sudah puncaknya. Jadi sakit kepala, kayak mau demam dan sebagainya. Tapi puji Tuhan tadi sudah lumayan baik ya. Ya, kita lanjut. Itu tadi kita bicara sedikit tentang penumpukan sampah racun dalam tubuh yang mengakibatkan penyakit ya, yang seringkali yang terjadi karena sesuatu yang diulang-ulangi. Nah, pada tahun 2016 ada seorang Jepang namanya Dr. Yoshinori Ohsumi. Dia menerima hadiah Nobel dalam bidang fisiologi atau kedokteran karena dia berhasil menemukan mekanisme di balik proses sel-sel tubuh manusia yang hancur, ya. Tapi kemudian bisa didaur ulang bagi mereka sendiri secara terus-menerus, ya. Bisa didaur ulang oleh tubuh itu secara terus-menerus. Jadi dokter ini menghabiskan bertahun-tahun untuk mempelajari cara-cara sel manusia mendaur ulang sampah, ya, dalam tanda kutip sampah mereka. Dan tubuh kita dapat menggunakan katanya suplai protein yang disimpan dalam bentuk sel dan bakteri yang rusak, ya. Saat menggunakan limbah protein itu tubuh manusia dipelihara dengan jumlah yang diperlukan. Jadi ketika mekanisme daur ulang alami tidak berfungsi, sel-sel yang rusak dan komponennya mulai menumpuk dalam tubuh, ya. Dan proses ini daur ulang ini dia dikenal dengan nama autofagi, ya. Kita lihat di slide, auto yang berarti diri dan fagi yang bisa diterjemahkan sebagai makan, ya. Jadi ya itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Jadi autofagi ini adalah suatu proses di mana sel-sel tubuh kita, ya, sel manusia memperbaharui atau mendaur ulang sampah dari dirinya sendiri. Dan hal ini akan katanya memperlambat proses untuk penuaan, ya, dan juga proses di mana sel-sel bisa menghancurkan virus, bakteri, dan menyingkirkan struktur-struktur yang rusak, ya. Jadi dalam seluruh penelitiannya ini, Ohsumi akhirnya dia menerapkan salah satu cara autofagi ini bisa berfungsi adalah dengan puasa, ya. Puasa inilah yang akan merangsang tubuh supaya mampu memecah sel-sel beracun dan dia membersihkan semua limbah yang ada dalam tubuh kita. Jadi ketika seseorang berpuasa katanya sel-sel dalam tubuhnya akan hidup lebih lama, ya. Akan hidup lebih lama dan menghasilkan lebih banyak energi, ya. Tubuhnya juga akan sedikit mengalami peradangan, ya. Jadi puasa inilah yang akan mengaktifkan proses autofagi itu, ya. Jadi autofagi adalah proses yang sangat penting untuk kesehatan sel, pembaharuan, dan kelangsungan hidup. Jadi katanya jika kita berpuasa untuk beberapa waktu lamanya, maka tubuh akan mengeluarkan polusi sampah, ya. Jadi dengan berpuasa ini ditambah dengan metode Tuhan yang kita mungkin semua sudah tahu, atau mungkin ada beberapa yang ya materi ini mungkin sebagian dari kita sudah pernah, bukan hal yang baru ya, tapi semoga juga bisa bermanfaat. Ya, jadi katanya dengan metode puasa dan dikombinasikan dengan metode yang Tuhan sudah berikan, yaitu New Start, maka ini akan lebih cepat untuk menolong alam bisa mengambil alih dan mempercepat penyembuhan dalam tubuh kita. Jadi kalau kita lihat hewan-hewan juga, ya, kalau mereka mungkin lagi sakit gitu, biasanya mereka berpuasa, ya. Jika seekor anjing contohnya dia sakit, dia akan istirahat, tidak akan makan sampai dia sembuh, ya. Dan katanya jadi dari bagi manusia juga banyak, ini sih belum kita melihatnya bukan sebagai penelitian yang mutlak, ya, tetapi dari berbagai testimoni kesaksian ada beberapa penyakit yang mungkin stadium akhir bisa dengan pola yang salah, pola makan yang salah, tapi dengan melakukan puasa ini dengan pertolongan Tuhan bisa disembuhkan. Ya, jadi metode puasa itu ada beberapa. Ada yang water fasting, ada fruit fasting, ada intermittent fasting, rice fasting, ya, juice, cleansing, dan sebagainya.
Nah, ini beberapa metodenya, tetapi yang akan saya share adalah ketika kami tahun 2018 sempat pergi ke Thailand, ada dikasih kesempatan ke sana, dan kami mengikuti suatu seminar hampir 10 hari dari Bethel Sanitarium, itu salah satu health center atau sanitarium di Korea yang sudah berjalan sekitar mungkin hampir 30 tahun lebih, dan mereka membagikan metode ini dan metode yang dengan pertolongan Tuhan banyak kesaksian dari mereka bahwa sangat berguna lah untuk memulihkan kesehatan bagi pasien-pasiennya, ya. Ya, jadi yang saya mau share dulu yang pertama adalah kita share tentang puasa air. Puasa air ini mungkin sudah tidak lazim bagi kita semua, ya. Jadi puasa air ini sangat efek detoksifikasinya sangat cepat, ya, dan tapi ini juga merupakan puasa yang paling menantang, karena kalau yang ujian-ujian dulu saya biasa puasa air memang 1x24 jam, tapi kalau sekarang kayaknya udah sudah agak susah, ya. Tapi memang sangat menantang, dan katanya kalau mau puasa air ini kita punya mental harus siap dulu, ya, karena kalau tidak bisa batal, ya, emosi ya harus siap semua. Kemudian langkah-langkahnya, minum total 2-3 liter air putih setiap hari, hindari makanan ya pastinya, ya, dan semua hanya cairan. Dan kalau mungkin Anda tiba-tiba merasa pusing atau agak lemah, bisa ditambahkan 1 atau 2 ujung sendok garam dalam gelas air, ya, 1-2 kali sehari. Ini akan mengganti elektrolit yang dibutuhkan, ya. Saya lanjut dulu. Nah, kemudian puasa buah. Puasa buah ini akan menciptakan lingkungan bagi tubuh Anda juga yang baik, dan Anda akan mengalami pembersihan dalam tubuh yang yang lebih baik lah, dan racun-racun yang tersimpan di jaringan akan memiliki kesempatan untuk dikeluarkan. Kita ada prinsip-prinsip yang biasa kami lakukan. Jadi dalam puasa buah ini biasanya dilakukan selama 3 hari, ya. Kalau 3 hari, ada yang 5 hari, ya, 3-5 hari bisa, tergantung kita punya kekuatan tubuh. Jadi selama dalam 3 hari itu kita hanya makan buah, ya. Tapi makannya hanya pagi, siang, malam, ya, 3 kali sehari, pagi, siang, malam kita makan buah saja. Dan buah yang dimakan hanya 1 mangkok. Jadi sebenarnya 150 sampai 250, paling baik sih 150 saja. Jadi kayak contoh ada apel hanya sekitar 7-8 slice, ya. Pepaya juga sampai hanya beberapa potong kecil, ya. Dan prinsipnya adalah buah yang dimakan saat pagi, buah yang dimakan hanya 1 macam. Jadi setiap makan hanya 1 buah, tidak boleh dicampur. Tapi kalau Anda mau makan buah yang berbeda, contoh paginya Anda makan pepaya, siangnya Anda makan semangka, malamnya makan buah naga, boleh, ya. Boleh, tapi jangan 2 buah dicampur dalam 1 kali makan, ya. Kemudian yang prinsip yang paling penting di sini dalam puasa ini sebenarnya intinya adalah kita bisa belajar untuk makan dengan perlahan, ya. Makan dengan perlahan. Jadi ini tantangan juga waktu kami di Thailand, kita itu makan sampai dijaga, kayak anak-anaknya dijaga. Jadi mereka ada jamnya, seperti jam begitu, kemudian dijaga, tidak boleh makan dalam porsi yang sedikit ini, tidak bisa cepat-cepat punya langsung habis. Atau karena saya cuma puasa buah, dulu saya juga pernah mengikuti metode puasa buah sebelumnya, karena prinsip di pikiran karena mau puasa buah saja, jadi buah yang dimakan tuh banyak sekali, ya. Jadi ini juga ternyata tidak melatih kita punya tubuh, ya. Jadi memang semua harus ditekan, kita punya kita punya ego dalam makan, baik dari porsi, dari waktu, semua dilatih, ya, dalam hal ini. Jadi dia buah yang sedikit itu sebaiknya habis dalam 30-45 menit. Jadi memang dikunyah sangat perlahan, ya. Dan kemudian setelah makan buah, ya, kita bisa minum air lah di antara itu, ya, harus minum air putih yang banyak.
sampai waktu makan selanjutnya. Ya, jadi pentingnya mengunyah untuk mengefektifkan setiap enzim-enzim yang ada dalam mulut kita. Dan prinsip yang paling penting adalah tidak makan di antara jam makan. Kalau Anda mungkin minum cukup, rasanya tidak akan mungkin hari pertama lebih agak susah, tapi selanjutnya akan lebih mudah ya. Intinya jangan makan di antara jam makan. Oke. Nah, jadi biasanya kalau ini yang praktisnya saja ya. Jadi biasanya itu hari pertama kita puasa air, kemudian 3 hari kita puasa buah. Nah, hari selanjutnya akan ada recovery meal. Kalau dulu saya juga waktu yang zaman kuliah yang puasa-puasa dulu itu, karena biasa kan kita puasa hari Jumat sore ya, Jumat mau buka Sabat sampai tutup Sabat. Waktu habis tutup Sabat, waduh, lihat makanan itu kayak mau disantap semua. Rasa-rasa memang kelaparan tingkat dewa ya. Tapi ternyata itu tidak terlalu tepat karena tubuh kita perlu adaptasi. Jadi setelah jika Anda hanya mampu berpuasa buah 2 hari, maka Anda sebaiknya recovery meal 2 hari. Kalau dia 3 hari, ya Anda recovery meal-nya 3 hari. Nah, dalam recovery meal ini apa prinsip-prinsip yang dilakukan? Jadi, dimulai dengan makan yang porsi sedikit ya. Biasanya 3-5 sendok makan nasi ya, makanan pokoknya harus ada nasi. Kemudian 1 macam lauk, biasanya tahu mungkin ya, 1 macam aja dulu. Kemudian 1 macam sayur juga. Jadi dimakan dalam porsi yang sedikit ya, tidak banyak. Dan prinsip yang lain yang tadi tetap harus ada, yaitu dikunyah dengan baik, ya sampai dia sangat lembut, dan harus habis tetap dalam waktu 30-45 menit. Dan yang selanjutnya adalah puasa bertarak atau cleansing diet. Jika mungkin Anda orang-orang yang tidak bisa berpuasa tapi Anda rindu untuk mendetoks ya ini mungkin bisa lebih enteng lah ya. Jadi cleansing diet atau puasa bertarak ya artinya Anda berhenti makan yang tidak sehat ya. Makan hanya setengah porsi dari jumlah yang biasa Anda makan, ya seperti itu. Dan air putih harus tetap ada. Ya, puasa yang ketiga itu tidak terlalu susah. Ya, jadi pada umumnya kalau memang untuk mau pemulihan dalam kesehatan, kita bisa coba 1 hari puasa air, 3 hari puasa buah. Ini saya lupa satu lagi, 3 hari puasa buah, 3 hari recovery meal, selanjutnya bertarak. Ya, setelah itu Anda ulang sebulan sekali. Dan ini sebaiknya memang di bawah pengawasan juga ya. Kalau Anda mau konsultasi, Anda mau melakukan, bisa mungkin sekarang kan bisa via WhatsApp gitu. Kalau Anda ada gangguan kesehatan, karena saya yang lalu pernah ada pengalaman juga dari teman, katanya ini sekarang sudah marak juga ini tentang puasa-puasa ini, tapi metodenya salah dan sangat fatal. Akhirnya orang yang melakukan itu meninggal dunia karena dia disuruh puasa, terus disuruh minum ramuan lagi yang lainnya. Ada saya nggak usah sebutkan, tapi prinsip-prinsipnya mungkin tidak di profesional tidak diawasi ya, dan hanya dibilang resep seperti itu saja, lalu dia lakukan dan akhirnya ginjalnya rusak dan sebagainya, asam uratnya makin memburuk ya, dan akhirnya orang tersebut meninggal dunia. Ya, jadi memang walaupun terlihat agak mudah, tapi kalau mau kita sehat-sehat mungkin bisa ya, bisa melakukan sendiri. Tapi kalau mungkin ada penyakit-penyakit tertentu, ya kita bisa share sama teman-teman dari bidang kesehatan. Nah sekarang, siapa saja yang bisa berpuasa? Ya sebenarnya sebagian besar dari kita bisa. Ya dalam kebanyakan kasus, semua yang kesehatannya istilahnya stabil bisa melakukan ini. Ya kekuatan fisiknya masih sanggup dan tidak punya gangguan hati atau gangguan di ginjal. Ya ginjal dan hati masih berfungsi dengan baik dan tidak anemia, ya tidak terlalu anemia atau kekurangan gizi. Ya itu masih bisa. Nah, yang untuk bagi mereka yang dalam keadaan ini yang mungkin tidak terlalu dianjurkan ya, bagi ibu hamil atau ibu yang menyusui karena takutnya nanti nutrisi ke bayi bisa berkurang ya. Kalau anak-anak katanya di Amerika tidak boleh, tapi di Eropa banyak anak-anak yang obesitas ya, dianjurkan juga di sana tapi harus diawasi ya oleh orang yang profesional.
Kemudian mereka yang mengalami beberapa kondisi gangguan kesehatan yang seperti saya katakan tadi, yang mungkin dia anemia, dia kekurangan gizi, ada gangguan hati, ginjal, ya, itu harus hati-hati untuk puasa air, ya, untuk puasa air. Kalau mungkin puasa buah kita bisa sesuaikan, ya. Kemudian yang mengalami gangguan makan seperti anoreksia, bulimia, lalu setelah melakukan tindakan operasi, dan orang-orang yang mungkin takut atau stres berlebihan karena emosi yang kuat juga seperti rasa takut ini juga tidak akan tidak akan membuat efek dari puasa ini bertambah baik, ya. Jadi justru dia akan mematikan fungsi-fungsi fisiologis tubuh tertentu. Jadi sebaiknya orang-orang yang mau melakukan program ini ya harus rileks, harus percaya diri, ya, merasa terbuka, berpikiran positif untuk bisa menjalankan puasa ini. Jadi kalau konsep metode yang kita buat di Thailand di sana, memang ini tidak bisa kita lakukan kalau kita lagi ada pekerjaan lain, ya. Memang kita harus ambil waktu khusus. Apakah itu 5 hari atau 10 hari, karena kita tidak hanya, puasa ini bukanlah yang menyembuhkan, ya. Jadi dari setiap kesaksian orang-orang yang telah melakukan ini, ya, pemulihan kesehatan itu Tuhan yang memberikan dari metode-metode alami yang Tuhan berikan sebenarnya, ya. Jadi pagi-pagi itu biasa kalau umumnya, ya, yang idealnya kita cari Tuhan, kemudian kita makan buah, setelah makan buah kita exercise, jalan 30-45 menit kita jalan, ya. Karena dengan adanya exercise itu akan tidak akan membuat kita ingat-ingat makan terus. Jadi pagi dan sore harus ada exercise-nya kalau kita mau melakukan program puasa ini, ya. Kemudian di antara itu setelah exercise kita bisa minum, nggak lama sudah jam makan siang, ya. Makan siang, kemudian kita bisa merenungkan firman Tuhan, lalu sorenya kita jalan lagi, ya, seperti itu. Ya harus memang ada kegiatan, tapi kegiatan yang benar-benar yang Tuhan anjurkan, ya. Ya biasa kita kenal New Start. Nah, ya ini mungkin sebagian kita juga sudah tahu, ya, jadi bahwa ini sebagai bagian dari penutup saja, ya, bagaimana sakit itu bisa masuk di dunia ini karena ada dosa. Dosa artinya dia bisa mengubah setiap gen kita, ya, dan lawan dosa adalah Allah, lawan sakit adalah sehat. Jadi untuk sehat kita harus kembali dekat kepada Tuhan, ya, dan ya usaha Tuhan, usaha manusia tidak ada apa-apanya kalau tidak dengan Tuhan, ya. Jadi penurutan dengan hukum kesehatan itu bisa menolong kita untuk bisa sehat dengan sempurna, dan Tuhan tidak pernah merencanakan manusia sakit apalagi mati. Tuhan justru mengambil setiap kutuk dosa supaya saya dan saudara-saudara yang pendosa ini bisa hidup. Jadi biarlah tips sederhana ini bisa menolong kita untuk kembali mengenal apa cara-cara Tuhan dalam mau menyembuhkan kita dengan metode-metode sederhana dan juga yang dikombinasikan dengan pola hidup yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih. Oke. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Siti yang sudah membagikan tips yang sangat berharga. Ini kalau bisa dibilang terapi yang paling murah, ya. Terapi yang paling murah yang bisa dilakukan untuk kesehatan kita ini adalah puasa. Oke, baik, pada kesempatan ini kita masuk kepada sesi tanya jawab dengan narasumber. Jika saudara ada hal yang mungkin saudara ingin tahu dan ingin tanyakan, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaan. Kami persilakan. Selamat malam, Pendeta. Selamat malam, silakan Bu. Boleh kasih aktif video? Mau tanya, tadi puasa air itu apakah kita, saya kurang memahami sedikit puasa air.
boleh makan tapi air nggak minum gitu atau bagaimana, Pendeta? Iya, jadi ini maksudnya puasa air, puasa buah bukan puasa airnya dan puasa buahnya ya. Jadi maksudnya puasa air hanya minum air, gitu. Jadi dalam satu hari itu yang akan kita lakukan hanya minum air saja. Jadi bangun pagi kita minum air, kemudian mungkin selang 2 jam kita minum, ya. Sorenya juga ya seperti itu. Jadi bukan tidak boleh minum air. Jadi ini istilahnya water fasting, fruit fasting itu hanya minum air. Kalau fruit fasting atau puasa buah hanya makan buah. Itu aja. Oh, ya, jadi maksudnya Dok, maaf nanya lagi soalnya saya suka kalau puasa itu kan setiap hari Jumat seperti biasanya kita Jumat sore sampai Sabtu sore itu saya sama sekali nggak minum nggak makan gitu ya. Apakah ini kalau puasa buah tadi itu hanya buah aja yang kita makan, minum enggak, makanan lain enggak gitu? Atau bagaimana, Dok? Iya, tadi saya sudah ada sempat share ya screen-nya. Jadi kalau untuk puasa sebaiknya minum tetap ya. Anda mau puasa buah pun di antara, jadi puasa buah itu kita tetap makan tapi hanya buah. Jadi pagi, siang, malam hanya makan buah yang sesuai dengan slide tadi ketentuan ada prinsip-prinsipnya dan di antara itu bisa minum air gitu. Oke. Iya. Jadi kalau puasa air itu kita boleh minum makan yang lain atau buah air aja yang kita minum sepanjang. Kalau puasa air tidak boleh makan, tapi cuma minum. Oke. Iya. Nah kalau puasa makan gitu juga nggak boleh minum, nggak boleh, hanya buat makanan aja yang kita makan. Kalau puasa makan, maksudnya kalau kita mau puasa kan kita tidak makan artinya. Iya. Iya kan? Kalau kita puasa artinya kita tidak makan. Tapi kita hanya minum air. Iya gitu. Hanya minum air saja. Oh, jadi memang kalau puasa air itu ketentuannya seperti yang tadi ya, Dok. Dengan puasa buah itu ketentuannya seperti yang tadi dokter sampaikan ya. Iya. Iya, itu. Supaya oke. Memang, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Mungkin tambahan sedikit, kalau puasa air juga saya baca-baca dia jangan sampai lebih dari 3 hari karena ya itu tidak baik juga ya. Jadi kalau Anda mau puasa air paling 1-2 hari maksimal lah kalau mau puasa air. Artinya cuma minum air ya. Ya, bukan tidak minum air sama sekali. Oke. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Baik, kita masuk pada pertanyaan selanjutnya yang ada di chat. Minum air dalam sehari itu apakah ada ketentuannya berapa liter dalam sehari? Ya kalau mungkin bagi kita orang dewasa ya, yang selama ini kita ketahui ya pasti ada ketentuannya sekitar 1,5 sampai 2 liter dalam sehari bisa. Itu cukup untuk tubuh kita. Cukup ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Ellen Chandra. Kalau puasa air, minumnya air kelapa murni bisakah? Atau hanya air putih? Kalau dalam konsep puasa air yang kita juga selama ini lakukan, air murni, air putih mineral murni, air mineral murni. Ya, bukan air kelapa. Kalau Anda mau makan buah kelapanya mungkin boleh sebagai puasa buahnya. Tapi untuk pengganti dari air mineralnya biasanya belum menggunakan air kelapa. Ya, terima kasih Dok. Oke, kita buka pertanyaan secara langsung. Dipersilakan kalau mau bertanya silakan aktifkan mic-nya dan menyampaikan pertanyaan. Selamat malam, bisa tanya? Oke, silakan. Saya mau nanya mengenai air juga ini. Air yang bagaimana yang baik diminum? Apakah air yang kita masak atau air yang sekarang kan ada banyak air isi ulang? Air isi ulang pun itu ada 2 macam. Yang biasa, yang diklaim dengan ada RO-nya atau apanya, yang diklaim katanya lebih baik dari
air yang disaring biasa, air isi ulang. Mana yang baik, atau dengan dibandingkan dengan air kelapa kalau kita minum. Kira-kira bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih. Iya, Silakan Dok. Kalau menurut saya sih air bersih air bersih yang sedapat mungkin bisa kita dapat di lingkungan kita. Ya kalau memang kita hanya bisa mendapatkan aqua gelas, ya kita minum air dari situ saja. Tapi kalau kami biasa isi ulang, kami cari yang ya RO ya, yang reverse osmosis. Ya itu saja mungkin. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vini dan dokter yang sudah menjawab. Oke, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Aktifkan mic, video, dan kemudian menyampaikan pertanyaan. Kelihatannya sudah tidak ada. Silakan. Baik, Pak, pertanyaan sedikit Pak Glenn. Ya, silakan. Untuk air minum, di sini banyak disebut air mineral. Nah, sesungguhnya air mineral itu mineral yang bagaimana? Kan ada mineral yang organik, ada mineral yang anorganik. Ya, mineral yang mati, ada mineral yang hidup. Nah, bagaimana kita mau menggunakan air mineral? Sementara tubuh kita kalau mineral itu kan biasanya itu kita dapat dari buah. Sementara banyak yang mempromosikan air mineral. Apa yang dimaksudkan dengan air bermineral? Bukankah mineral itu adalah larutan-larutan yang ada di dalam tanah yang larut dalam air, dan itu justru berbahaya untuk ginjal. Kira-kira bagaimana pandangan dokter mengenai air mineral itu? Iya, oke, terima kasih, Pendeta. Iya, Silakan, kalau Dok. bicara berbahaya memang saya harus pakai data ya, harus pakai jurnal dan sebagainya. Tetapi yang sejauh ini kita tahu air mineral ya tidak berbahaya, dan untuk konsep dari puasa ini sebenarnya air konsep dari air bersih itu saja. Ya, air yang layak minum itu adalah air apa yang buat tubuh kita itu cocok. Air yang tidak berwarna, air yang tidak berasa, dan air yang tidak berbau. Ya, contoh kayak kita lihat ada minuman anak-anak, kita raba aja air dia punya kemasan itu atau airnya, cairannya kalau dia kental ya, lengket-lengket berarti itu tidak cocok untuk tubuh kita. Ya, air yang berasa, berwarna, berbau, itu prinsipnya saja. Dan sebenarnya minum air puasa air itu juga yang kita pakai dalam prinsip puasa ini adalah untuk membersihkan dulu kita punya organ dalam tubuh yang untuk disiapkan masuk ke proses puasa buah itu. Ya, jadi air apa saja yang Anda bisa dapatkan, yang penting itu air bersih, ya bagi saya itu gunakan saja itu. Ya, untuk, dan tidak ada salahnya, kecuali kalau air berbau, air berasa dan berwarna itu kalau jus buah murni mungkin boleh ya, tapi kalau untuk air bersih, air putih, layaknya adalah tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Itu yang cocok untuk tubuh kita. Ya. Pertanyaannya begini dokter, karena dalam air itu kan ada kadar TDS-nya, ya, jumlah mineral terlarut, ya, jumlah mineral terlarut. Seberapa kadarnya yang diizinkan? Kalau yang saya tahu ya, kalau RO itu bisa kadarnya sampai 0, tapi kalau yang air mineral biasa bisa sampai 40, dan itu bisa masih layak minum. 40 tinggi ya. Oke. Sebab di Bandung ini ada air yang air murni, seperti Amidis, ada air Celebrity, itu air murni, bebas dari mineral. Mana yang bagus? Air yang mengandung sedikit mineralnya, ya, yang mungkin TDS-nya itu ada yang 10, ada yang 7, ada yang 0, sekian, atau air murni seperti Amidis kalau di Bandung, atau
Kalau biasanya apotek itu menggunakan Aquades, itu kan air murni. Mana yang lebih bagus bagi tubuh? Ya, Dok, tadi- boleh nggak saya ini Iya. komentar? Kalau misalnya air, maaf saya, kalau kita menyebutkan satu merek produk di sini mungkin belum etis. Kalau mineral itu menurut saya kebutuhan mineral itu kan berbeda-beda tubuh kalau nggak salah ya dok ya. Jadi untuk kadar-kadarnya itu ya kita nggak bisa bilang kali ya dok ya. Jadi minum mineral itu kan air putih aja, setahu saya mah air putih aja gitu. Ya kan begini dokter, karena ada mineral itu mineral yang mati dan mineral yang hidup. Mineral itu kan ada dalam tanah, itu diserap oleh akar pohon, diolah melalui proses fotosintetis di daun, lalu yang tadinya mineral yang mati menjadi mineral yang hidup. Ya, harus melalui proses fotosintetis baru mineral yang mati yang larut dalam air itu menjadi mineral yang hidup yang dibutuhkan oleh tubuh. Sementara mineral yang dalam air itu adalah mineral yang mati karena dia masih mati. Itulah sebabnya mineral itu tidak boleh lebih dari dokter tadi bilang 40. 40 masih layak minum. Kalau lebih dari itu artinya berbahaya. Artinya itu mineral yang ada dalam air itu berbahaya. Nah, mana yang lebih yang sebenarnya? Itu pengertian saya seperti itu. Apakah bagus kita minum air yang murni seperti Aquades umpamanya, yang bebas dari mineral? Lebih bagus itu kah atau ada yang mengandung sedikit mineral, tapi mineral yang mati bukan mineral yang hidup? Kalau air kelapa itu kan ada mineral tapi mineral yang sudah hidup karena sudah diproses melalui fotosintetis di pohon kelapa itu. Nah, bagaimana itu dokter? Ini mohon di mana yang terbaik? Ya, jadi kalau lihat ya TDS biasa di bawah berapa 100 ya. Tapi memang kalau Anda bisa mendapatkan air, ya kalau merek-merek yang disebutkan tadi, saya rasa tidak masalah juga untuk Anda minum, Bapak Pendeta minum. Di sini memang kita tidak materinya sudah meluas jauh tentang ini, tapi yang pasti mineral juga dibutuhkan oleh tubuh, asal jangan ya kalau dari Anda mungkin mendapatkan air yang mudah di sana di Bandung banyak seperti yang Bapak tadi sebutkan, ya saya rasa itu tidak berbahaya, bisa Anda minum juga. Dan untuk masalah ini mungkin kita bisa punya waktu khusus untuk bisa membahas tentang air dan mineral-mineralnya ini kayaknya ya. Ya, setuju dokter. Ya, setuju, tapi kalau dokter. untuk puasa, masalah materi tentang puasa untuk pemulihan, puasa air itu intinya yang seperti saya katakan tadi, kita sebagai jalan awal masuk ke puasa buah, dengan kita hanya minum air saja, itu akan dikatakan mempercepat proses detoksifikasi itu. Ya, kalau untuk jenis airnya yang saya sudah jelaskan tadi, tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, ya. Dan masalah TDS, ya kita ada juga memang kalau lihat tadi kita bahas, dia di bawah 100 ya. Ya, di bawah 100 masih bisa kita minum. Oke, terima kasih Dok untuk penjelasannya. Kita mau membaca beberapa pertanyaan yang masuk di chat. Yang pertama, boleh diulang tadi menu recovery meal? Iya, kalau mau slide-nya atau mau? Mungkin slide-nya aja ya, supaya langsung di screenshot. Sebenarnya kalau untuk slide-nya dia hanya prinsip-prinsipnya saja. Untuk dia punya menu, Anda bisa
Ya, ini prinsipnya ya. Sorry. Ya, jadi prinsipnya seperti ini. Nasi itu hanya sekitar 3-5 sendok aja. Sendok, ya, bukan sendok besar ya, sendok sedang. Kemudian 1 macam lauk, bisa tahu atau tempe, ya. Kemudian 1 macam sayur. Oke. Pokoknya intinya adalah makan yang paling sederhana. Iya. Adam. Oke, terima kasih, Dok. Pak, tunggu, Pak. Pak, Hana, tutup pintunya, sorry. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan penderita MAH? Bolehkah puasa buah? Terima kasih. Harus, ya, bisa kita observasi ya, tetap dalam pengawasan. Jadi Anda mau puasa buah, boleh. Tapi kalau bisa dipilih buah-buah yang bukan asam, ya. Anda bisa mulai mungkin dengan pepaya, semangka, buah naga, boleh. Tetapi dalam 1 hari itu Anda bisa observasi kalau memang mahnya sudah terlalu tidak nyaman, ya jangan dilanjutkan. Anda harus sembuhkan dulu sakit mahnya, baru bisa mulai puasa lagi. Oke, terima kasih, Dok. Ini ada berapa yang chat ini minta materinya? Apakah bisa? Ya, nanti via Pendeta Glenn. Oke, hubungi saya. Oke, terima kasih. Baik, kami berikan kesempatan lagi untuk penanya langsung, dipersilakan. 1-2 orang lagi. Ada? Oke, nanti hubungi saya secara pribadi ya untuk materinya. Si bisa nanya? Ya, silakan. Mengenai buah. Buah itu bagaimana baiknya? Apakah jus itu dijus atau dimakan, dipotong-potong kecil-kecil lalu makan, ditimbang, atau harus dijus? Mana yang lebih baik? Terima kasih. Iya, jadi tadi sebelumnya ada slide ya yang saya sudah share bahwa metode untuk pemulihan kesehatan itu ada banyak, ada water fasting, ada fruit fasting, ada juice juga fasting. Nah, kalau yang kita bahas sekarang ini lebih menekankan ke fruit fasting dengan dimakan. Jadi dia akan mengaktifkan kita punya proses mengunyah yang lebih dipentingkan di sini. Memang ada juga yang jus, ada juga versi yang jus, ya itu juga tidak salah. Tapi kalau Anda mau gunakan jus dalam 3 hari ya 3 hari pakai jus ya, jangan digabung-gabung gitu. Tapi kalau Anda mau puasa buah ya 3 hari puasa buah begitu. Bisa Anda mau jus tapi jangan digabungkan dengan puasa buah yang dimakan. Sebaiknya begitu. Ya. Itu aja mungkin. Dan itu tadi dia punya ukuran ya, kalau puasa buahnya ukurannya tadi saya sudah kasih. Kalau memang ada timbangan lebih bagus, sekitar 150 gram, itu isinya sedikit lah, jangan terlalu banyak. Ya 150-200 gram bisa. Oke. Terima kasih dokter untuk informasinya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bentar. Jenis buah apa yang baik untuk puasa buah? Jenis buah apa saja yang baik untuk puasa buah? Iya, jadi kalau yang sebaiknya ya, karena ini dalam hal puasa, sebaiknya prinsipnya yang sifatnya basah, ya, yang tidak asam. Jadi
Ya, melon bisa, semangka seperti yang tadi saya sudah bilang, apel juga bisa, pepaya, ya seperti itu. Buah-buahan yang sifatnya basah, jangan nanas tidak boleh sebaiknya ya. Durian juga jangan ya. Itu kalau makan durian sudah mau puasa kita pasti. Itu sudah pasti jadi banyak makannya ya. Jadi jangan nanas atau durian, ya buah-buah yang merangsang, yang ada gas-gasnya sebaiknya jangan pakai itu. Ya, terima kasih dok. Kalau recovery meal, apakah harus plain atau boleh lauknya digoreng atau ditumis? Karena ini kita prinsipnya mau detox ya, jadi sebaiknya memang plain, jangan digoreng ya. Ya nanti kalau memang kita, ya makanya tadi ini kan kita namanya latihan. Kita memang tidak akan langsung bisa, tapi ini puasa ini adalah metode untuk kita latihan dalam memulihkan atau membuang racun-racun yang ada. Nah biasanya racun-racun yang menumpuk itu juga karena gorengan yang terlalu banyak. Ya. Jadi kalau memang Anda mau melakukan program ini, sebaiknya jangan dulu pakai gorengan. Ya. Kalau memang dengan pertolongan Tuhan sudah bisa meninggalkan setelah ini ya luar biasa. Tapi kalaupun Anda masih mau, ya setelah program ini boleh sedikit-sedikit dikurangi. Oke. Bagaimana dengan buah kurma? Apakah boleh dikonsumsi? Boleh. Harusnya sih bisa ya, kurma bisa, ya. Karena dia termasuk manis juga kan, tidak akan membuat. Kurma yang dijual di sini tidak murni buah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Kalau puasa buah, satu hari itu seharian buahnya bisa ganti-ganti atau sama? Ya, jadi tadi kita sudah bahas ya. Jadi dalam satu hari bisa diganti, tapi jangan makan 2 buah bersamaan dalam satu kali makan. Jadi kayak pagi Anda hanya makan satu jenis buah, contoh buah naga saja. Siangnya Anda mau ganti pepaya boleh, malamnya Anda mau ulang lagi naga boleh, ya. Tapi kalau satu kali makan Anda mau campur pepaya dengan buah naga, dengan apel dalam satu piring, itu masih belum disarankan. Sebaiknya berbeda buah dalam beda jam makannya. Oke. Dok, mau tanya dong, apa efek sampingnya kalau kita makan buah dalam gini, yang tadi kan pagi misalnya buah naga, siangnya pepaya, gitu kan? Itu side effect-nya apa dok kalau kita makan buah yang berbeda dalam waktu yang bersamaan? Halo dok? Iya. Halo? Iya gimana? Iya gimana? Apa side effect-nya kalau kita makan buah yang berbeda dalam waktu yang bersamaan? Efek samping. Kalau makan sama-sama ya. Iya. Ya, sebenarnya ini kan prinsip metode puasa ini kan untuk kita pencernaan ini jangan diberatkan ya. Jadi kita sebenarnya kalau untuk side effect yang berbahaya tidak juga sih saya rasa, tapi lebih melatih kita untuk makan lebih sederhana, dan itu mungkin prinsip-prinsip yang dibuat, mungkin metode-metode yang mereka sudah coba. Jadi sebaiknya buahnya satu dalam setiap makan satu dan tidak dicampur dengan yang lainnya. Tapi kalau untuk efek samping ya paling hanya memberatkan pencernaan saja. Tapi ya kalau mau dibilang efek samping yang berat mungkin tidak ya. Tapi untuk kita kembali kepada prinsip dari puasa buah itu sendiri, yaitu kita mau melatih kita punya pencernaan supaya bisa lebih lebih rileks ya. Jadi kita makan hanya satu macam buah aja. Oh gitu. Tapi nanti setelah puasa itu boleh dok? Atau bagaimana? Setelah itu nanti boleh nggak kita? Maksudnya setelah puasa boleh, setelah dalam proses setelah lewat proses ini maksudnya? Iya. Ya boleh aja.
Jadi ini hanya untuk puasa aja ya, Dok? Program ini, iya. Ya. Oke. Oh iya, soalnya saya kebiasaannya makan buah sekaligus itu bisa 3 macam gitu loh, Oh iya, Dok. nggak masalah, nggak masalah. Nah. Yang penting mengunyahnya. Untuk proses mengunyah ini yang sebaiknya dipertahankan ya. Sebaiknya proses mengunyah ini yang dipertahankan selanjutnya sampai selanjutnya supaya tetap bisa menolong kita punya sistem pencernaan lebih bekerja lebih baik. Oke, terima kasih, Dok. Terima kasih. Oke. Masih ada? Pertanyaan lagi, Pak. Silakan, Neta. Tadi ada dibilang bahwa kita harus mempertahankan tubuh itu kalau boleh jadi basah, jangan asam, ya kan? Yang menyebabkan sakit mah tadi itu kan karena ada asam lambung. Nah, ada yang memberikan pandangan bahwa untuk merubah asam menjadi basah, justru disuruh minum jeruk nipis pagi-pagi. Bagaimana? Sementara tadi dokter bilang jangan yang asam, supaya kondisi asam dalam tubuh itu dia menjadi basah. Justru disuruh minum jeruk nipis. Bagaimana itu pandangan dokter? Yang saya pernah pelajari ya, kalau jeruk nipis itu dia ketika masuk ke dalam tubuh sifatnya menjadi bisa menjadi basah. Basah, jadi, iya. Jadi bukan hanya karena rasanya asam kemudian di dalam dia jadi asam seperti karena makan makanan daging itu mengakibatkan tubuh jadi asam juga kan. Iya. Jadi intinya ya seperti itu kalau jeruk nipis. Dan sebenarnya kalau detox ini saya juga ada baca tentang puasa buah, bisa buah jeruk juga bisa dilakukan. Jadi citrus, grape, dan apalagi satu saya lupa. Itu buah-buah yang cepat untuk detox, untuk proses detox itu cepat. Seperti anggur, jeruk itu bisa ya cepat untuk proses detoksifikasi. Ya, jadi bagus itu minum jeruk nipis itu membuat tubuh jadi basah yang tadinya asam oleh karena makan gorengan lah, makan daging lah, itu kan jadi asam. Jadi minum air jeruk itu menjadi basah. Iya. Asam dia rasanya. Ya. Oke, terima kasih. Satu terakhir, dipersilakan. Masih ada? Jadi salah satu lagi yang masalah mengunyah ya, yang sakit mah itu rata-rata juga kita karena mengunyah yang buru-buru, makan buru-buru, makanya di dalam tubuh, organ tubuhnya dia bekerja lebih keras ya, dan salah satu penyebab sakit mah itu juga karena kita mengunyahnya buru-buru. Jadi kenapa proses program ini ada, bisa membantu juga Anda yang sakit mah juga bisa membantu menyembuhkan juga karena dari proses mengunyah itu sebenarnya ya salah satu. Oke. Iya. Pengalaman Terima kasih. Ya, sudah angkat tangan Ibu Meiti Lumolos, kami persilakan. Oke, terima kasih, Dok. Halo. Ya, silakan. Makasih dokter. Dokter, sebelum saya mau bertanya, dokter saya adalah mama dari Priska, dokter. Priska Rompas. Saya cuma tahu dari Priska, katanya Priska waktu di SLA. Tapi ternyata masih saudara dengan Pak Dokter. Itu. Jadi masih saudara dokter. Saya mau Priska Rompas. Jadi sepupu sama mama Diana yang di Jakarta. Iya, saya sudah ingat. Ya, Dok, yang kemarin yang pernah saya tahu untuk detox, yang itu pernah juga istri pendeta ya yang ajarkan waktu masih di kampung untuk detox. Selama 3 hari itu ada wortel, melon, nanas,
sama apa? Pokoknya itu empat buah, buah sama ya wortel itu dicampur untuk detox. Tapi disarankan memang selama 3 hari itu tidak boleh misalnya melakukan misalnya berpergian gitu. Tapi yang saya dengar ini kan buah semua. Tapi tadi ada yang sayur ya, yang untuk untuk sayur itu ya wortel. Kalau begitu bagaimana, Dok? Bisa atau soalnya selama ini sudah pernah bikin yang begitu. Makasih, Dok. Ya, tadi sorry apa? Wortel apa saja? Wortel, nanas, melon. Melon dan Nanas. Ya, nanas, wortel, melon sama apel, bisa apel. Iya. Ya, kalau Anda selama ini telah melakukan itu dengan tidak ada efek samping ya tidak masalah ya. Kalau ini memang ini jadi seperti yang saya katakan tadi, dia ada banyak sih metode-metode puasa dan banyak metode-metode untuk pemulihan terapi-terapi ya. Kalau mungkin Ibu sudah cocok dengan itu ya tidak masalah ya. Tidak masalah, tapi memang saya pernah baca sih tadi juga barusan lihat kayak melon sebaiknya dia tidak dicampur dengan buah-buah yang lain ya. Karena dia punya efek dia punya efek akan lebih baik kalau dia dimakan sendiri. Itu sih yang saya dapat ya. Tapi nanti Anda bisa cari lagi ya. Dan sebaiknya katanya buah dan sayur sebaiknya jangan digabung. Kalau bisa pisah. Karena yang saya selama ini tahu. Ya, kalau buah dan sayur memang saya sudah pernah dengar katanya malah itu jadi pembusukan ya, jadi pembusukan katanya. Saya cuma dengar itu ketika dimakan bersama-sama seperti itu. Tapi ada orang-orang tertentu juga yang dibilang masing-masing kita kan berbeda dalam tubuh kita. Jadi ada orang-orang tertentu yang mungkin sistem pencernaannya bisa, ya nggak masalah digabung ya. Tapi sebaiknya, karena kita juga tidak pernah tahu kan kita punya dalam tubuh bagaimana. Kalau memang Anda rasa efeknya tidak mengganggu, efek sampingnya tidak signifikan mengganggu, yang mungkin tidak masalah. Tapi sebaiknya kalau Anda mau merubah, lebih baik juga sih. Jadi Dok, sebenarnya waktu itu ditekankan kalau untuk makan buah dan sayur itu sebenarnya bukan pada ketika kita, tapi katanya mungkin dampak atau faedahnya ya bagi itu, karena katanya malah cuma terjadi pembusukan begitu, pembusukan karena ada terjadi fermentasi gitu. Iya itu benar. Iya. Makanya selama ini. Dan buah juga saya sudah mulai mempraktekkan karena katanya sebaiknya kalau makan buah itu satu jenis. Jadi saya sudah ikuti tadi ya, satu jenis. Jadi saya berusaha, kalau saya tadi baru makan ini, nanti sebentar atau pokoknya satu kali makan itu jangan dicampur lah. Seperti itu. Oke. Iya. Oke, makasih Dok. Ya. Oke. Ada tanggapan, Dokter? Sudah? Oke. Sudah pendeta, langsung Oke. Ya. Oke, sekarang ini kita akan dengarkan closing statement dari Dr. Cindy sehubungan dengan materi kita pada malam hari ini. Dan sesudah itu langsung dilanjutkan dengan doa tutup acara. Dipersilakan. Ya, terima kasih ya untuk semuanya. Sekali lagi, mohon maaf juga untuk ada kekurangan atau mungkin pertanyaan yang tidak puas dijawab. Kita masih belajar sama-sama, ya saya juga masih belajar. Tapi untuk closing statement dari materi yang saya bawakan adalah kita tahu bersama bahwa kita manusia bukan hanya hidup dari roti saja, ya. Kita hidup dari setiap firman Tuhan. Dan puasa ini hanyalah metode, ya, metode yang akan membantu kita untuk bisa memulihkan kesehatan. Kesembuhan, pemulihan kesehatan yang sempurna hanya dari Tuhan. Dan saat kita puasa, disitulah waktu kita makan roti hidup itu. Jadi ketika kita pulih kesehatan kita sembuh dari sakit kita merasa lebih bugar, itu karena kuasa Tuhan. Amin. Terima kasih Dok. Dipersilakan untuk memimpin kita dalam doa tutup.
Ya, doa tutup langsung dibawakan oleh Dr. Cindy. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang kami sudah berikan, yang Tuhan sudah berikan kepada kami, untuk kami boleh belajar, berbagi, sharing dengan hal-hal yang praktis, bagaimana untuk bisa memulihkan tubuh kami. Kami tahu kami tidak punya kuasa. Kuasa dan kesembuhan, pemulihan kesehatan, semuanya adalah kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat untuk bisa terus menghidupkan setiap metode, pola-pola hidup yang Tuhan sudah berikan. Kami percaya dan kami tahu Tuhan rindu kami semua memiliki tubuh yang sehat, bahagia, suci, dan kami rindu Tuhan boleh mengubahkan kami. Ubahlah setiap kebiasaan buruk kami. Bantu kami untuk bisa bertarak, bantu kami untuk bisa melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk pertemuan ini, berkati saudara-saudara yang sudah bergabung. Biarlah Tuhan boleh menolong mereka semua untuk bisa tetap hidup di jalan Tuhan dan bisa memberikan tubuh kehidupan sepenuhnya untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.